Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Rika Novita Wardani selaku dosen mata kuliah Sistem Pengaturan Linier. Pada kesempatan kali ini saya Jadilan Kafi dengan NIM 193431016 dan nomor absen 11 akan mempresentasikan hasil ringkasan dari makalah berdasarkan jurnal yang saya pilih, yaitu berjudul Desain Sistem Anti-Swing pada Miniatur Ganti Crane menggunakan PID dan PD berbasis MATLAB. Jurnal yang saya jadikan sebagai referensi utama dengan 5 jurnal sebelumnya. Berikut adalah nama yang meneliti. Ini untuk jurnal yang pertama, ini adalah selanjutnya ini judul dan tahunnya, serta ini adalah hasilnya dan perbedaan beserta dengan persamaan dengan jurnal yang saya jadikan referensi. Selanjutnya ini adalah untuk jurnal yang kedua, ini nama yang meneliti, ini judul dan tahunnya, ini adalah hasilnya, dan ini adalah perbedaan beserta persamaannya. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, ini juga nama yang meneliti, ini judul dan tahunnya, ini hasilnya, dan ini adalah perbedaan dan persamaan dengan jurnal yang saya jadikan referensi. Selanjutnya ini untuk jurnal yang keempat. Ini adalah nama yang meneliti, ini judul beserta tahun jurnalnya, ini adalah hasilnya, dan ini adalah perbedaan beserta persamaan dengan jurnal yang saya jadikan referensi. Dan ini adalah jurnal yang terakhir, ini nama yang meneliti, ini judul dan tahunnya, ini hasil yang ditelitinya, dan ini adalah perbedaan beserta persamaannya. Ganti crane sendiri merupakan jenis crane yang paling banyak digunakan di dunia perindustrian. Sistem kerja dari ganti crane itu sendiri itu dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu gripping atau mencekam beban, lifting atau mengangkat beban, moving atau memindahkan beban, lowering atau menurunkan beban, dan ungripping atau melepaskan beban. Saat proses moving atau proses memindahkan berlangsung, itu muncul swing beban seperti gerakan pendulum. Hal tersebut dikarenakan beban menggantung bebas sehingga muncullah percepatan gerak. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat menghilangkan swing beban di ganti crane untuk mempercepat proses memindahkan beban dan menghindari resiko yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke model dinamik dari ganti crane. Ganti crane merupakan perangkat yang berfungsi untuk memindahkan beban berat dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada sistem ini, miniatur ganti crane dirancang khusus dengan menggunakan motor DC sebagai mekanisme untuk menggerakkan troli. Saat ganti crane mulai bergerak, maka muncullah swing pada beban seperti yang dapat kita lihat pada gambar satu ini. Hal inilah yang nantinya itu akan dikontrol supaya swing itu dapat diredam dan dapat mempercepat pekerjaan serta memperkecil tingkat resiko yang tidak diinginkan. Berikut adalah gambar dari miniatur ganti crane-nya.
yang sebelah sini itulah tampak samping dan sebelah sini itulah tampak depan. Baik, berikutnya adalah model matematika dari miniatur ganti kren. Berikut adalah modelnya seperti ini, dan berdasarkan hukum Newton 2, yaitu adalah sigma F sama dengan massa dikalikan dengan A atau percepatan, maka ini bisa kita lihat, kita tinjau dari dua bendanya, yaitu si troli dan si bandul. Nah, dari si troli ini itu kita tinjau dari dua sumbu, yaitu sumbu horizontal atau mendatar dan sumbu vertikal atau menurun. Nah, pertama-tama kita tinjau dari sumbu horizontal. Kita lihat di sini bahwa jumlah gaya yang bekerja atau sigma F secara horizontal itu adalah di sini ada U, dan kita di sini bahwa si trolinya itu ditarik sama ini tali, dimana gaya tarikan si tali ini itulah sebesar F, dimana si F ini itu dibentuk dari gaya horizontal dan gaya vertikal, dimana gaya horizontalnya itu adalah F sin theta dan gaya vertikalnya itu adalah F cos theta. Nah, maka jumlah gaya yang bekerja secara sumbu horizontal itu adalah U, yang ini U ditambah dengan F sin theta itu yang ini. Sama dengan apa? Sama dengan massa dikalikan dengan A. Nah, dikarenakan ini dalam bentuk perpindahan si troli, maka kita lihat sini bahwa perpindahan si troli ini itulah sebesar X. Maka percepatannya adalah turunan kedua dari si X, dikarenakan percepatan itu adalah turunan kedua dari perpindahan, sehingga didapatkan ini. Selanjutnya kita tinjau pada sumbu vertikal. Ini kita hapus dulu. Kita tinjau dari sumbu vertikal, maka yang tadi itu F cos theta, yang ke vertikal ini, kemudian ditambah dengan gaya berat dari si troli, yaitu adalah massa troli dikalikan dengan percepatan gravitasi ini sebagai gaya beratnya, sehingga didapatkan ini. Nah, ini sama dengan massa dikalikan dengan A, karena kan si trolinya ini diam, dia tidak bergerak ke bawah, maka percepatannya itu adalah 0, maka massa dikalikan dengan 0 hasilnya 0, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tinjau dari benda yang kedua, yaitu si bandul. Pertama kita tinjau dari sumbu yang mendatar, di mana kalau kita tinjau dari si bandul, maka gaya yang bekerja di sini yaitu bukan F tapi balikannya, yaitu adalah min F, di mana min F ini itu dibentuk dari gaya horizontal dan dibentuk dari gaya vertikal, cuman berlawanan. Yang horizontal itu adalah min F sin theta, dan yang vertikalnya itu adalah min F cos theta. Nah,
maka sigma F itu adalah min F sin theta, yang ini sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, percepatannya di sini itu kan dalam bentuk turunan kedua dari perpindahan. Maka kita lihat ini perpindahan si pendul di sini yaitu adalah secara horizontal itu adalah X ditambah dengan yang ini yaitu adalah L sin theta. Nah, sehingga didapatkan yang ini dan didapatkan yang ini jadinya. Massa dikalikan dengan A, di mana si A-nya ini adalah turunan kedua dari perpindahan si bandul. Selanjutnya kita lihat dari sumbu vertikal, di mana sumbu vertikal ini jumlah gaya yang bekerja itu adalah pertama di sini ada min F cos theta yang ini ditambah dengan berat dari si bandul, yaitu massa bandul dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu sama dengan massa dikalikan dengan A, yaitu posisi si bandul ini adalah L cos theta berdasarkan sumbu vertikal. Jadi itu adalah L cos theta. Sehingga didapatkan seperti ini. Massa bandul dikalikan dengan turunan kedua dari posisi si bandul ini secara vertikal. Baik, selanjutnya kita melanjutkan model matematikanya. Nah, supaya stabil beban dengan Rx yang tadi, maka dari persamaan 2 dan 4 yang telah kita dapatkan itu disubstitusikan dengan cara yang 4 ini itu ruas antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama kita kalikan dengan minus 1 sehingga yang ini jadi positif dan yang ini jadi negatif. Kemudian yang persamaan yang ini itu kita masukkan ke atau kita substitusikan ke yang ini sehingga didapatkan U kita dikurangi dengan yang ini sehingga didapatkan ini sama dengan ini. Atau bisa kita tulis supaya ini tidak minus, maka kita pindah ruas ke sebelah sini. Jadinya kita dapatkan persamaan 6 seperti ini. Baik, selanjutnya untuk kestabilan beban horizontal dan vertikal, maka dari persamaan 4 dan 5 yang ini itu ini bisa kita pindah ruas, yang ini pindah ruas ke sini jadi minus nilainya sehingga kita dapatkan bahwa min F cos theta dibagi dengan min F sin theta atau yang persamaan 5 ini dibagi dengan yang persamaan 4 ini, itu adalah hasilnya ini. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, ini kita coret sehingga didapatkan yang ini. Kemudian yang ini itu luas kanan dan luas kiri dikalikan ini sehingga ini kita coret, terus ini kita pindah ke sebelah sini sehingga didapatkan ini. Kemudian yang ini itu pindah ruas ke sebelah sini. Jadi plus kita dapatkan ini.
Kemudian di ruas kanan tinggal menyisakan ini. Kita dapatkan yang ini. Atau bisa kita tulis ruas kanan dan ruas kiri ini, ruas kanan dan ruas kiri ini itu dikalikan dengan sin theta, sehingga yang ini kita coret, kemudian yang ini dikalikan dengan sin theta, didapatkan yang ini. Kemudian yang ini itu pindah ruas ke sebelah sini. Dan yang ini itu dikalikan juga dengan sin theta, sehingga didapatkan yang ini. Selanjutnya yang persamaan 6 ini kita sederhanakan sehingga yang ini itu digabung, dijumlah dengan yang ini, dikalikan sama, sehingga didapatkan yang ini. Jadi x dot ini itu artinya adalah turunan kedua dari si x. Selanjutnya yang ini itu disederhanakan menjadi hasil ini, sehingga didapatkanlah persamaan 8. Selanjutnya untuk yang 7 ini itu disederhanakan sehingga didapatkan persamaan 9. Baik, selanjutnya persamaan 8 dan 9 ini merupakan persamaan model matematis gerakan sistem ganti kren. Ini persamaan 8 dan 9, dan persamaan 8 dan 9 ini itu dibentuk menjadi bentuk matriks. Jadi untuk bentuk matriks yang ini itu adalah yang ini. Nah, dikalikan dengan yang ini. Dijumlah sama yang ini itu dalam bentuk matriks, jadi seperti ini. Ditulis dengan posisi seperti ini. Dikalikan dengan yang ini. Selanjutnya yang ini itu pindah ruas dulu ke sebelah sini, sehingga menjadi plus, sehingga ini didapatkan sama dengan ini. Selanjutnya untuk yang 9 ini itu juga sama. Yang ini tuh kita tulis dalam matriks itu adalah seperti ini. Ini dikalikan dengan ini. Terus yang ini itu juga sama, itu adalah yang ini dikalikan dengan yang ini. Hasilnya adalah yang ini. Kita tulis adalah di sini seperti ini. Nah, kalau dalam matriks itu kalau dibagi itu ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dikalikan dengan pangkat minus 1-nya. Jadi ini kita coret, terus yang ruas sebelah sini itu dikalikan dengan pangkat minus 1 matriks dari yang ini. Sehingga kita dapatkan ini 1 per determinannya. Determinan dari matriks ini itu adalah ini dikalikan dengan ini, dikurangi dengan ini, dikalikan dengan ini. Itu hasilnya adalah gini. Dikalikan dengan matriks yang ini, cuman ini dipindah tempat, pindah posisi, yang ini jadi di atas sebelah sini, yang ini jadi di bawah sebelah sini. Kemudian yang sebelah sini itu sama sebelah sini itu dikalikan minus 1, sehingga menghasilkan nilai ini. Dikali dengan matriks yang ini. Sehingga itu menghasilkan nilai terakhirnya itu adalah ini, persamaan 10. Baik, selanjutnya kita masuk ke model linear system. Nah, dari persamaan 10 yang telah kita dapatkan tadi, itu bisa disederhanakan
dengan menggunakan nilai-nilai ini. Itu jadi nilai-nilai ini itu disubstitusikan ke persamaan 10 ini, sehingga bisa kita tulis ini sin theta, kita ganti dengan theta, kemudian yang ini kita ganti dengan 0, ini kita ganti dengan 1, sehingga yang ini semuanya ini menghasilkan nilai ini setelah disubstitusikan dengan menggunakan nilai-nilai ini. Selanjutnya yang bawahnya sini, yang ini gitu kita ganti dengan 0, sehingga yang ini itu menghasilkan nilai yang ini. Selanjutnya yang bagian sebelah sini, yang ini kita ganti menggunakan 1, ini kita ganti menggunakan theta, ini kita ganti menggunakan 0, ini menggunakan 1, dan yang ini menggunakan theta, sehingga hasil yang ini itu adalah yang ini setelah disubstitusikan dengan nilai-nilai ini. Selanjutnya yang bagian sini juga sama, ini kita ganti menggunakan 0, sehingga hasil ini itu adalah yang ini. Selanjutnya dari persamaan 11 tadi itu dinotasikan dalam 4 vektor state dengan X-nya itu adalah X1, X2, X3 dan X4, maka dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana X1 itu adalah posisi troli dan X2 itu adalah kecepatan troli, yang dimana itu bisa dituliskan dari turunan pertama dari si posisi troli. Selanjutnya X3 adalah theta, di sini adalah posisi sudut troli, dan X4 adalah kecepatan sudut troli yang bisa dituliskan dari turunan pertama dari posisi sudut troli. Ini untuk yang sudah saya jelaskan tadi yang di sini, sehingga dari persamaan yang sudah diturunkan maka model dinamika matematika itu akan membentuk persamaan state. Nah, bentuknya seperti ini dengan penjelasan bahwa ML adalah massa beban kren, MC adalah massa beban troli, dan G adalah percepatan gravitasi. Sehingga didapatkan persamaan 12, persamaan state. Selanjutnya, variabel yang dikendalikan pada sistem ganti kren adalah sudut swing bandul atau theta di titik tengah troli atau posisi atau jarak troli X, maka itu akan didapatkan persamaan sebagai berikut, sehingga di persamaan ini itu didapatkan persamaan 13 itu seperti ini. Nah, persamaan 12 dan 13 yang sudah kita dapatkan itu merupakan representasi dari sistem linear dalam bentuk ruang keadaan dinamika sistem ganti kren atau state space dari sistem ganti kren. Selanjutnya adalah diagram blok sistem, di mana metode yang digunakan dalam desain merancang mengendalinya sistem ganti kren ini itu adalah membagi pengendali menjadi 2 bagian, yaitu pengendali posisi troli dan pengendali anti swing, di mana untuk pengendali PID itu digunakan untuk tuning sebagai pengendali posisi troli saat bergerak, sedangkan pada pengendali anti swing itu menggunakan pengendali PD, dan masing-masing pengendali ini itu dirancang secara paralel. Bisa kita lihat di sini, ini dan ini itu untuk mendapatkan performansi yang diinginkan. Selanjutnya adalah model sistem miniatur ganti kren. Nah, fungsi alih model yang
dapatkan itu dengan memasukkan nilai-nilai ini pada tabel 1 ini itu ke persamaan 12. Sehingga didapatkan AX yang ini itu adalah A-nya. Itu kita masukkan nilai yang ini ke bagian yang ini. Sehingga didapatkan nilainya hasil nilai ini. Selanjutnya yang BX itu adalah yang ini. Nah, itu kita masukkan nilai yang ini itu dimasukkan ke sini dan hasil adalah ini. Selanjutnya untuk yang CX dan DX itu kita menggunakan nilai ini. Ini nilai C-nya dan untuk nilai D-nya itu adalah 0 sehingga kita bisa tulis dalam matriks itu adalah ini. Ini nilai C-nya ini. Kemudian mengetahui model linear dari sistem ganti kren pada persamaan 12, maka dengan menggunakan bantuan review itu akan didapatkan fungsi alih sebagai berikut. Persamaan 18 dan persamaan 19. Selanjutnya adalah berikut adalah blok diagram tanpa menggunakan pengendali. Selanjutnya berikut adalah respon sistem tanpa menggunakan pengendali. Yang sebelah sini itu adalah respon sistem posisi dan ini adalah respon sistem untuk swing. Selanjutnya berikut adalah blok diagram dengan menggunakan pengendali PID dan PD. Berikut adalah blok diagram seperti ini. Selanjutnya itu adalah respon sistem dengan pengendali. Dengan kita masukkan nilai ini ke blok diagram yang sebelumnya, maka itu akan didapatkan respon sistem sebagai berikut. Di mana yang sebelah sini yang di gambar 15 itu adalah respon sistem posisi pada set point 3 cm, kemudian di gambar 16 itu adalah respon sistem swing pada set point 3 cm, kemudian di gambar 17 adalah respon sistem posisi pada set point 5 cm, dan di gambar 18 ini adalah respon sistem swing pada set point 5 cm. Kemudian dari hasil ini itu didapatkan hasil simulasi respon swing ganti kren dengan ada rise time, ada settling time, ada peak time, ada error steady state, dan overshoot maksimum. Selanjutnya itulah simulasi yang saya lakukan dengan menggunakan Skillab. Berikut adalah blok diagramnya. Di sini saya masukkan nilai-nilai dari fungsi alihnya. Selanjutnya itu adalah hasil respon dari blok diagram Skillab yang saya buat sebelumnya, yaitu yang sebelah sini adalah respon posisi pada saat set point 3 cm, kemudian yang sini adalah respon swing pada saat set point 3 cm, kemudian yang sebelah sini itu adalah respon posisi pada saat set point 5 cm, kemudian yang sebelah sini itu adalah respon swing pada saat set point 5 cm. Mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.